Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Mirza Yusa. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai sebelumnya saya sampaikan silakan ditonton penjelasan saya dalam video ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan silakan di-subscribe, like, komen, dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya. Untuk yang ingin bertanya silakan di komen di kolom komentar bagian bawah. Nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya. Banyak pemilik kucing merasa tenang saat melihat hewan kesayangannya tanpa aktif, nafsu makan baik, dan tidak menunjukkan gejala aneh. Sayangnya, tidak semua penyakit memperlihatkan tanda-tanda jelas. Ada kondisi yang disebut silent disease. Penyakit yang berkembang diam-diam tanpa gejala mencolok sampai sudah cukup parah, dalam dunia medis disebut subklinis. Inilah mengapa pentingnya bagi pemilik kucing untuk waspada, karena penampilan luar bisa menipu. Silent disease pada kucing adalah kondisi medis kronis atau progresif yang tidak menunjukkan gejala awal yang kentara. Kucing adalah hewan yang sangat pandai menyembunyikan rasa sakit atau ketidaknyamanan. Karena secara naluriah mereka tidak ingin terlihat lemah. Akibatnya, pemilik sering terlambat menyadari bahwa kucing mereka sedang sakit. Ini adalah beberapa contoh penyakit diam-diam atau silent disease. Pertama, penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease. Merupakan salah satu penyakit kematian tertinggi pada kucing dewasa. Gejalanya seperti sering minum atau sering buang air kecil, baru muncul ketika fungsi ginjal sudah menurun signifikan. Kedua, hyperthyroidism. Kondisi ini sering berkembang tanpa disadari. Kucing bisa tetap terlihat aktif, tapi di balik itu, metabolisme tubuh bekerja berlebihan, yang bisa merusak jantung dan organ lain jika tidak ditangani. Ketiga, diabetes mellitus. Pada tahap awal, kucing penderita diabetes bisa terlihat normal, tapi lambat laun akan mengalami penurunan berat badan, dehidrasi, dan lemas jika tidak terdeteksi sejak dini. Keempat, feline lower urinary tract disease atau sering disebut dengan FLUT. Kucing dengan gejala FLUT mungkin masih buang air seperti biasa, namun bisa jadi sedang mengalami peradangan atau bahkan penyumbatan saluran kemih. Kondisi ini bisa menjadi gawat darurat. Kelima, tumor atau kanker. Banyak tumor tidak menunjukkan gejala sampai ukurannya cukup besar atau sudah menyebar. Bahkan, kucing masih bisa bermain dan makan normal saat sel kanker mulai tumbuh dalam tubuhnya. Berikut tanda-tanda halus yang sering diabaikan. Pemilik kucing harus peka terhadap perubahan kecil berikut ini. Pertama, penurunan berat badan tanpa alasan jelas. Kedua, perubahan pola makan atau minum. Ketiga, muntah atau diare yang berulang tapi ringan. Keempat, tidur lebih lama dari biasanya. Kelima, menjauh atau kurang aktif berinteraksi. Keenam, bau mulut atau perubahan pada napas. Dan ketujuh, perubahan warna urin atau kotoran. Gejala-gejala ini sering dianggap sepele, padahal bisa jadi tanda awal dari penyakit serius. Kesimpulannya, jangan tertipu dengan tampilan luar kucing yang terlihat sehat. Banyak penyakit berbahaya berkembang diam-diam tanpa gejala mencolok. Sebagai pemilik yang peduli, penting untuk melakukan pemeriksaan rutin, peka terhadap perubahan kecil, dan selalu berkonsultasi dengan dokter. Ingat, deteksi dini bisa menyelamatkan nyawa mereka. Baik, sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan dibagikan video saya ke yang lain supaya yang lain juga mengetahuinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.